Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kang Irfan. Oke sanak, jangan mengeluh ya untuk mengejar impian. Bagaimana tuh kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, kali ini Kang Irfan akan menceritakan sebuah film mengerikan yang dimana akibat nekat pergi ke suatu hutan yang tidak pernah dikunjungi, beberapa kelompok ekspedisi pun harus berhadapan dengan parasit serangga yang suka hinggap di tubuh untuk berinang atau berkembang biak. Nah, bagaimana cerita lengkapnya? Udah, tanpa berlama-lama, yuk atuh kita gaskan. Ngopi heula atuh sanak. Cerita akan dimulai pada abad ke-16 di sebuah perbatasan Tiongkok dan Myanmar, yang di sana terlihat ada seorang laki-laki tengah berjalan memasuki goa untuk mencari benda berharga, tapi ya, akibat melihat sosok misterius di dalam goa, beliau pun terjatuh ke dalam air. Dan bahkan bukan cuma itu, dan ternyata sosok monster tersebut begitu mengerikan hingga ketika ia ingin pulang ke desanya, ya ampun, di sekujur tubuhnya terdapat berbagai lubang inang serangga yang pasti membuat laki-laki ini harus almarhum saat itu juga. Dan film reuni besar di jurang baru dimulai. Kita akan diperlihatkan kepada seorang pemuda tampan. Ia terkenal disebut bernama si buta. Ya, meski memiliki kekurangan, pemuda ini mampu membaca setiap pergerakan musuh. Lalu saat itu datanglah tamu dari kota bernama Bos Yi, Lao Wei, Baisan, dan Bisan. Tujuan mereka ke desa Mamalu tidak lain dan tidak bukan ialah ingin membuktikan sebuah rumor tentang parasit serangga. Dan si dokter yang juga ikut di rombongan tersebut juga mengatakan bahwa parasit ini berguna sebagai obat penyembuh saraf. Namun si buta ogah masuk terlalu dalam di hutan itu. Entah apa yang ada di sana, kita pun langsung dibawa menuju tujuan hutan ini. Ya, mereka pun diberi shock terapi oleh beberapa orang bersenjata. Dan lucunya, si buta hanya tenang menerima tembakan, sebab itu hanyalah ajang latihan para sahabat-sahabatnya di hutan ini. Bye-bye. Kemudian setelah sampai di lokasi, mereka pun segera menyusuri hutan. Dan singkat waktu di malam hari, rupanya beberapa gangguan membuat warga pribumi mengalami ketakutan terhadap leluhur mereka bernama Najas. Sehingga berlari dan meninggalkan tempat ini adalah hal yang utama bagi mereka. Namun semua itu sudah terlambat. Ya, entah makhluk ini seperti apa ya kan, yang jelas kedatangan mereka sudah mengusik penghuni hutan ini. Lalu di tempat lain kita kembali diperlihatkan kepada si buta yang pada saat itu malahan mendapatkan informasi bahwa kepolisian setempat menemukan sebuah jasad. Dan setelah dilihat, rupanya orang tersebut salah satu bagian dari rombongan Bos Yi. Sehingga karena laki-laki harus mempunyai sifat bertanggung jawab, ia pun akan pergi menyusul mereka. Ya, yang pasti dengan membawa warga setempat yang sudah hafal akan daerah tersebut. Dan singkat waktu, mereka pun sudah sampai di hutan leluhur. Di sana 4 orang ini berusaha cek jejak para sahabatnya yang pergi entah kemana. Lalu tiba-tiba, ya, tentakel tersebut sangat besar dan mengerikan. Lalu itu hampir ya kan, untung saja si buta menyuruh mereka untuk tidak bernapas karena makhluk ini hanyalah mengandalkan suara dan napas untuk menyerang. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya bertemu dengan goa leluhur. Barangkali di sana ada para sahabat-sahabatnya ya kan. Perlahan-lahan mereka menyusuri hingga akhirnya si buta menemukan salah satu mayat. Tapi
Ya, ternyata si buta ini menggunakan kacamata super ajaib hingga ia pun bisa melihat pergerakan monster yang tengah menyeret bangkai temannya. Dan bahkan kejutan bukan hanya itu, setelah beberapa saat melihat hal mengerikan, serangan pun juga menghampiri kelompok ini. Syukur ya kan tidak bergerak dan bernapas adalah salah satu kunci menghindari monster ini. Lalu si buta juga bertemu bos Yi yang kemudian mereka bekerja sama untuk membebaskan para sahabatnya yang terkena jebakan sang monster. Namun ya, satu orang malahan ketusuk tentakel itu, tapi perjuangan mereka terus berlanjut hingga bisa selamat untuk sementara. Kemudian karena mendengar suara misterius menyuruh untuk turun, jalan satu-satunya adalah mengikuti suara tersebut untuk keluar dari goa ini. Tapi di tengah perjalanan untung ya kan si buta menyelamatkan Bisan hingga perjalanan pun terus berlanjut sampai ke dasarnya. Di sana mereka menemukan sebuah pintu, barangkali itu jalan keluar, ucap semua orang terkecuali si buta. Ia pun agak curiga dan mencoba untuk meneliti. Ya, buta mengatakan tempat itu masih misterius, namun karena jalan satu-satunya, AA ganteng ini pun berusaha membuka pintu tersebut dengan keahliannya. Nah, setelah dibuka perlahan-lahan lah mereka masuk ya kan, tapi sialnya ketika beberapa langkah satu orang tergigit oleh serangga hingga terjadilah keributan yang menimbulkan serangan serangga parasit berkelompok. Di sana buta berusaha melakukan perlawanan, tapi karena serangga ini bandel pengen menyerang, kabur keluar tempat ini adalah solusi terbaik pada saat itu. Lalu ketika mereka asik nyantui kelelahan, lagi dan lagi suara misterius tersebut datang yang mengatakan mereka semua harus kembali masuk ke dalam tempat itu kembali. Sontak melihat keanehan itu terjadi, si buta pun mengatakan untuk cek diri pribadi masing-masing yang rupanya oh, ternyata mereka yang mendengar suara misterius tersebut disebabkan oleh terkenanya parasit serangga hingga si dokter yang nampaknya risih oleh parasit ini. Ia pun mengatakan untuk membakar pisau saja, kemudian kata beliau pisau yang dibakar langsung digunakan untuk mengeluarkan parasit di kulit agar mati sendiri, ucap beliau. Namun hal itu ditolak si buta yang sudah mengetahui akan parasit ini, yang saat itu dia mengatakan bahwa ketika parasit dikeluarkan, orang yang terinfeksi pun pasti akan mati sebab parasit ini mengandung banyak racun yang berbahaya bagi manusia. Bahkan akibat terkena parasit ini, mereka pun kembali mendengar suara misterius yang terus-menerus menyuruh mereka untuk kembali ke dalam ruangan. Ya, otomatis mereka pun kembali melakukan perjalanan dan malahan menemukan sebuah peti yang di sana. Kembali suara misterius menyuruh untuk membuka peti tersebut. Di sana bos Yi enggan untuk menuruti kehendak suara tersebut, tapi karena si buta penasaran akan apa di dalamnya, mereka pun saling adu otot. Di tengah pertarungan dan bos Yi mengalami kekalahan, si dokter pun diam-diam juga penasaran dengan peti ini hingga ya, akibat peti tersebut dibuka, saat itu juga najasi monster parasit mengetahuinya yang menyebabkan semua orang menjauh dari tempat tersebut, tapi tidak dengan si dokter hingga ia pun
Entah beliau jadi apa, sedangkan Bisan dan kawan-kawannya harus rela menjadi korban kemarahan si monster. Kini hanya 3 orang yang tersisa dengan segala perjuangannya dan mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri, tapi yang terlihat ternyata si monster parasit memang sangatlah kuat. Setelah serangan itu reda, mereka bertiga pun merencanakan untuk membunuh sang najas dan senjata yang digunakan cuma sebuah granat karena cuma itu yang mereka miliki. Lalu akhirnya si najas keluar menunjukkan batang mukanya dan ketika ingin kabur, sungguh kasihan ya kan nasib si Baisan ini. Ia pun harus merasakan sebuah tusukan jarum begitu besar di tubuhnya. Sedangkan Bos Yi dan si Buta kembali berusaha bertarung dengan monster meski hal tersebut perlu perjuangan. Dan ketika serangan kembali reda, malahan dalam tungku besar muncul si bocil kampung yang hal tersebut membawa angin segar karena mereka kembali mempersiapkan sebuah alat granat buatan dari belerang di dalam tungku. Lalu karena tidak ingin membuang waktu lama, rencana itu pun dilakukan. Yang pertama, memancing monster itu keluar. Kedua, mencoba mengikat tentakel di beberapa bagian. Sedangkan ketiga, Bos Yi harus melemparkan granat buatan tersebut. Namun ya, si dokter nyatanya masih hidup dan malahan dia menggagalkan rencana si Buta dan kawan-kawan hingga ya ampun, si Buta dan dokter dimakan hidup-hidup sehingga Bos Xiao yang juga geram dengan makhluk ini berusaha kembali untuk meledakkan. Lalu si Buta ternyata masih hidup dan ya, akhirnya si monster pun meledak berkeping-keping dan film pun tamat. Kuya!